Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di analisa pagi hari ini di hari Senin 15 Januari 2024. Sebelum kita mapping untuk satu hari ke depan ya, terlebih kita akan mereview satu hari kemarin yang sudah kita lakukan dengan menempatkan entry point-nya. Karena arahnya lebih condong ke atas, maka potensi yang kita dapat adalah maksimum dari buy-nya ya. Saya tidak tunjukkan di hari Jumat kemarin, intinya karena pergerakannya lebih condong ke atas, maka yang buy-nya kita pastikan bisa lebih maksimum di sana. Kemudian satu peluang berikutnya yakni ketika berada di area yang banyak ditolak atau berada di area puncaknya, apakah di titik jenuhnya atau berada di area resisten tingginya, selalu kita amati adakah petunjuk yang ada di sana. Kita lihat meskipun ada momentum bullish, tetapi pergerakan sudah cukup signifikan memenuhi jenuh hariannya, maka berpeluang akan memantul. Tentu kita akan menunggu banyaknya konfirmasi. Yang pertama dari rejeksi, kemudian ada rejeksi lagi, dan diikuti oleh perubahan warna sudah. Kemudian di pagi ini kita akan mencoba untuk memetakan kembali dengan melihat di time frame weekly-nya. Di time frame weekly-nya terakhir ditutup dengan bullish ya, dengan bullish yang kecil ya. Kemudian kita amati apakah menjadi petunjuk yang signifikan di sana. Ternyata tidak ada petunjuk yang signifikan, sehingga kita mundur lagi ke daily ya. Daily didominasi oleh bullish juga, masih berada di area koreksi, berada di tren naik ya, berada di tren naik, cenderungnya masih naik. Di H4 kita lihat, di H4 kita lihat sudah mulai ada jenuh bergerak naiknya, berada di area retracement. Ini bergerak naik, kemudian berada di area retracement, mulai memantul. Dari sisi high-nya juga mulai menurun. Dari bearish-nya sudah cukup signifikan di sana ya. Sehingga hari ini kemungkinan akan bergerak koreksi turun lagi ya. Bisa jadi lebih panjang ya. Kita coba akan lihat di time frame di bawahnya. Oke, kita tarik garis dari naik kemudian turun sampai di area supportnya di sana. Kemudian kita tandai dengan warna kuning ya. Kemudian tidak sampai menembus, memantul kembali ya, berada di area retracement juga, meskipun secara kecenderungan masih bergerak naik. Sementara dari tren lebih jauh ini berada di area retracement juga ya, berada di area retracement, memantul di sana, sehingga berpeluang akan kembali bergerak turun ya. Sehingga yang kita lakukan adalah nanti menguji area pentingnya di sini atau low-nya. Kemudian yang di atas nanti juga kita uji lagi. Kira-kira sampai di area retrace-nya nanti akan kembali memantul ya. Kalau tidak mampu menembus akan kembali memantul. Kemudian
Nanti kita lihat high dan low-nya, apakah terbentuk high yang lebih tinggi atau low yang lebih rendah, nanti kita akan amati di sana. Dari area itu, dari level pentingnya nanti kita uji apakah di sini, apakah di sini, nanti kita uji apakah dia juga nanti mampu menembus, mampu membentuk satu break atau tidak. Nah, kita nanti akan melihatnya setelah candle baru terbentuk tentunya. Ini adalah simulasi awal ya, karena melihat kondisi sekarang. Nanti ketika ada terbentuk candle baru yang mungkin bentuknya berbeda, tentu nanti kita bisa menyesuaikan. Kita menempatkan posisi selnya di mana? Oke, kita coba dulu mempertimbangkan dari sisi jarak juga ya. Kemudian target yang nanti bisa dicapai ya. Kita mengambil peluang pendeknya dulu. Kita menempatkan sell di sini di 2044.37. Kemudian targetnya mendekati supportnya. Ya, saya taruh di dekat di sini ya. Target di 2037. 2037.65. Resiko nanti kita bisa tempatkan kita bisa menempatkan di atasnya high hari ini yang sekarang terbentuk ini merah ya. Ya di kisaran 2049 atau sekitar 400, sementara targetnya sekitar 600-an ya, 600 sekian. Kemudian jika masih ada momentum bearish yang kuat, maka berpeluang akan jauh lebih ke dalam lagi. Kita akan targetkan berikutnya di sini ya, di 2030. Target berikutnya kita tempatkan di 2030. Sementara hari ini maksimum jenuhnya kita tempatkan di 2022 ya, meskipun nanti lebih rendah ya, karena biasanya kalau sudah panjang akan berkurang kekuatannya. Tentu nanti kita ikuti ya, sebelum ada petunjuk berbalik ya, kita ikut tren dulu. Area jenuh kita perkirakan di 2023 ya. Oke, kita tandai dengan warna merah. Berikutnya yang di atas, nah sekarang tidak mampu menembus area supportnya, maka bisa bergerak naik seperti ini kira-kira, kemudian akan kembali terkoreksi, retest, kemudian balik lagi bergerak naik. Kita bisa menempatkan posisi buy kita di atasnya di sini ya, di kisaran 2052. Ini kita menempatkan di buy-nya 2052.99, kemudian targetnya nanti mendekati di sini. Oh, terlalu jauh.
Target kita di 2059. 2059,95 ya. Sementara di posisi kedua atau target yang kedua, jika masih punya kekuatan yang lebih ya, kita tempatkan di sini. Oke, kedua targetnya kenapa lebih kecil ya, kita menyesuaikan kondisi. Target yang kedua di 2065,74. Sementara di jenuh belinya kita perkirakan hari ini akan mendekati di sini. Oke, kita coba lihat di beberapa hari terakhir. Ya, mendekati 2075. Ini area jenuh beli berada di kisaran 2075 ya. Apakah Anda bisa naik? Ya, tentu semuanya bisa, tergantung kondisi sentimen pasar juga nanti ya. Kalau nanti tidak ada tanda-tanda pembalikan, walaupun di area jenuh ya kita lihat aja ya. Juga jangan dilawan meskipun di area jenuhnya. Kita harus menunggu betul-betul konfirmasi turun itu sudah yakin dan betul-betul sudah muncul di sana. Selama itu belum ada, ya kita ikuti aja dulu. Ikuti tren yang ada, tapi kalau entry selama tidak ada petunjuk jangan masuk dulu. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Silakan ditempatkan sendiri untuk batasan resikonya. Dengan bandingan berapapun silahkan, yang nyaman, yang cocok dengan angka, dengan prosentase, dengan pips, dengan perbandingan target silahkan. Yang penting sesuai dengan stylenya, dan tentu dalam sisi psikologi cocok, dalam sisi kecemasannya juga tidak terlalu mengganggu, karena kalau tidak mampu dengan resiko yang lebih tinggi tentu akan membuat kita jadi panik. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.